Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan yang ditujukan untuk kamu yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Virgo ya. Kartu tarotnya untuk membaca bagaimana sih energi dia, seseorang yang saat ini difikirkan Leo ya. Nah, jadi kita akan ulik-ulik nih apa yang menjadi pikirannya, perasaannya, dan kemudian energi apa yang akan dia manifestasikan dalam hubungan bersama dengan Virgo. Namun sebelum Mari memulai, mari sampaikan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang disampaikan di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bagaimana sih energi dia yang sesungguhnya saat ini kepada Virgo? Energi seseorang yang kamu pikirkan ya Virgo. Five of Cups ada di sana, Four of Swords ada di sana, dan kemudian di situ ada energi dari Eight of Swords. Oke, baik. Kemudian di situ ada Nine of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Six of Wands. Dan kemudian di situ ada energi dari Seven of Wands. Baik, energi dari Virgonya sendiri dalam relationship ini adalah oke, sebentar ya, mari perhatiin dulu ini. Oke, baik. Jadi nampaknya di sini ya, ini seseorang yang ingin berbahagia dengan Virgo gitu. Tapi jangan-jangan dia ini tuh tidak tahu bagaimana caranya gitu ya. Mungkin orang ini tuh banyak ngerasa insecure-nya, ada juga rasa rendah percaya diri, rasa tidak nyaman, tidak merasa aman, tidak merasa punya kemampuan, tetapi yang ada keinginan. Nah, seperti itu. Ya. Ini seseorang yang egonya dia untuk saat sekarang ini adalah bisa bersama dengan Virgo. Karena mungkin dia pernah punya memori indah bersama dengan Virgo di sini, dan memori indah ini tuh ingin tidak rela ya, memori ini tuh hanya sekedar memori, tidak bisa dinikmati untuk hari ini dan hari esok. Seperti itu. Jadi ini kayak ada merasa candu akan kebahagiaan. Ya. Ini bahagia ini. Dia ini sebenarnya seseorang tuh yang bukan pikirannya itu tuh aku mau have fun, aku mau bersenang-senang, aku mau gila-gilaan dengan Virgo ini. Mari rasa enggak. Bukan kayak gitu dia. Ini seseorang yang sesungguhnya bisa aja tadinya itu tulus banget sama Virgo ini. Gitu ya. Tulus. Jadi di sini tuh dia bukan mendapatkan kegembiraan, tetapi mendapatkan kebahagiaan. Dia di sini tuh tidak hura-hura. Sesungguhnya ya, dia tidak mengejar hura-hura, tetapi dia mengejar kenyamanan dengan Virgo ini. Seperti itu. Tapi boleh jadi di sini tuh Virgo kayaknya udah terang-terangan ngomong sama dia, gitu ya. Atau terang-terangan menunjukkan dirinya Virgo ke dia, bahwa Virgo sedang melihat hubungan lain bersama dengan orang lain, tidak bersama dengan dia. Itu menjadi sebuah beban bagi pasangannya Virgo ini. Dia merasa terjebak sudah di sini.
Bahkan dia bisa merasa dia tidak diadili, dia tidak dalam posisi diperlakukan dengan adil. Oleh Virgonya kah? Atau oleh Tuhan mungkin, oleh kenyataan, fakta, segala macam. Kayak gitu. Nah, di sana. Ini pikirannya ini terus menerus ini ke Virgo. Ya, depresi. Kalau mari lihat ini orangnya depresi. Ini orangnya kayak yang memaksakan diri. Gitu. Ini orang yang bilang biarkan aku berjuang dalam cintaku, dalam keinginan bersamaku dengan Virgo ini. Ada melankolisnya terjadi di sini ya. Nampak melankolis di sini. Ada kerapuhan dia, kekacauan dalam pikiran. Gitu. Sulit dia untuk menerima kalau ternyata Virgo ini tuh memilih untuk berbahagia dengan yang lain. Gitu. Barangkali ini bisa ceritanya posisinya PDKT, tapi kemudian di PDKT itu dia langsung memakai rasa. Ada kenyamanan langsung di situ. Gitu ya. Ada langsung harapan besar di situ, ngerasa klop langsung di situ. Dan kemudian akhirnya dia bingung sendiri dalam relationship ini. Ini bisa kayak ngerasa sial banget gitu ya, bisa ketemu sama Virgo. Dia bisa kayak juga ngerasa apes banget, punya rasa kepada Virgo ini. Kayak kita di sana. Dan dia mau kayak Virgo, kasih aku kesempatan gitu. Virgo, ayo jalan dengan aku. Gitu ya. Dia akan merasa dia menjadi apa ya dibilangnya? Kayak bisa ngedapatin Virgo ini atau bisa bersama dengan Virgo ini. Dia kayak ngerasa bahwa ini adalah sebuah pencapaian. Nah, kayak gitu ya. Bersama dengan Virgo ini sebuah pencapaian. Nah, di sana. Tapi bisa juga ini orang memang anxiety, tipe anxiety orangnya. Gitu ya, mudah cemas, mudah resah, emosionalan, mudah terluka, sensitifan, membayangkan hal-hal yang mengerikan. Seperti itu. Dan kayaknya kekacauan dalam pikiran dia ini tuh diharapkannya akan terselesaikan, tapi diselesaikan oleh Virgo ini karena kamu adalah sumber. Kamu adalah sumber, aku jadinya tidur tak nyenyak, makan tak enak gitu, tidur nggak nyaman gitu ya. Kamu adalah sumber problem bagi aku Virgo. Maka kamu harus membantu aku keluar dari anxiety-nya aku ini, dari tekanan mentalku ini, dari rasa stresku ini. Nah, di situ. Jadi memang kayak gitu ya. Orang akan terluka, ya. Orang akan menjadi kehilangan ketenangan dalam hidup. Itu bisa karena cinta gitu ya. Itu bisa karena cinta di situ. Eta. Ya, kamu udah sempat ngasih ruang, membuka pintu, atau aku telah membuka pintu untuk kamu masuki, tapi kok keadaan seperti sekarang, kok kenapa ya keadaan sekarang ini tuh sepertinya justru bikin aku saat ini tuh tidak nyaman gitu loh. Nah, di sana ya.
Jadi lagi-lagi, ini stresan ini orangnya saat sekarang ini. Stres banget. Gitu. Bisa aja dia ketika Virgo menyatakan ingin pergi dari hidupnya, atau mungkin dia melihat ada perubahan yang tadinya hubungan ini tuh enak, chattingan, teleponan, ketemuan, jalan-jalan, macam ragam gitu ya. Tapi begitu dia melihat bahwa Virgo ini berubah, satu sisi dia tidak terima. Tapi boleh jadi penampilan ke dunia luar, dia akan tunjukkan, oh ya enggak apa-apa. Kalau Virgo mau pergi dari hidupku, enggak masalah. Gitu. Namun, tapi, gitu lah. Di dalam dirinya dia, kalau Mari lihat tidak selegowo itu. Kalau Mari lihat tidak selempeng itu. Nah, kayak gitu ya. Tidak selempeng itu dia menerima. Gitu. Lagi-lagi, kamu problem. Kamu bawa problem dalam hidupku Virgo. Kayak kita. Kacau hidupku gara-gara Virgo ini. Padahal aku sayang nih sama dia. Gitu ya. Aku nyaman banget sama dia. Gitu. Ada dia dalam hidupku ini, kok kayaknya hidupku berbunga-bunga gitu lah. Ada sebuah sensasi yang kuat gara-gara Virgo ini. Gara-gara kehadiran Virgo ini. Nah, kayak kita. Kalau pikiran bilangnya ini tuh ingin bersama dengan Virgo. Tapi begitu melihat fakta dan kenyataan di lapangan, ini satu fakta yang kayak pengen mati-matian ya, ditolak sama pasangannya Virgo ini. Kayak kita. Ini dia bisa lari-larian ini dari Virgo. Kabur-kabur ndak jelas gitu ya dari Virgo. Atau mendekat-mendekat nanggung kepada Virgo. Jadi dia ini ruwet sendiri lah. Ruwet sendiri nih dalam hubungan sama Virgo ini. Gitu. Dan kalau Mari lihat, ini banyak ya sebenarnya ingin dia sampaikan ke Virgo. Tapi dia tak kuasa. Dia nggak mampu nyampein. Banyak sekali yang sebenarnya ini pengen dijawab sama Virgo. Tapi tidak mampu dia menyampaikannya, entah itu karena malu atau itu karena sudah tidak diberikan kesempatan gitu ya. Ada yang dia anggap itu memblokir dirinya untuk tidak nyampein unek-unek ke Virgo ini. Gitu. Jadi mendem cuman sakit banget gitu loh. Sakit. Untuk posisi sekarang dia ini nggak tahu ini pasangannya Virgo ini, seseorang ini tuh dia nggak tahu nih. Aku harus bikin apa di sini ya? Gitu. Bersama Virgo aku babak belur, ya. Tapi ada kenyamanan. Aku seneng nih. Hidup tanpa Virgo kok kayaknya itu seperti satu hal yang tidak membahagiakan gitu kalau tanpa Virgo. Gitu ya. Jadi banyak main-main di pikiran di sini. Banyak main-main di pikiran. Kadang-kadang dia pengen nyakitin Virgo di sini. Kadang-kadang ya pengen nyakitin. Gitu. Tapi ketika dia punya keinginan untuk nyakitin Virgo, dia sendiri yang tersakiti duluan. Mari bilang ini bukan artian dia pengen balas dendam, enggak. Barangkali caranya menyakiti itu untuk mendapatkan perhatian, itu aja sih. Gitu. Bukan dengan sengaja pengen ngepuasin ego dia sendiri ya, enggak. Cuman mungkin itu menurut dia trik jitu.
untuk bisa bikin Virgo ini tuh berpikir ulang bagaimana cara menempatkan dirinya dalam hidup Virgo di sini. Gitu. Ini ada nih kayak ceritanya, aku nggak maunya bersama dengan dia. Ya, aku nggak ada kepikiran mau menikah dengan dia. Tapi aku ingin dia tuh ada. Ada beberapa ujar-ujar kayak kita. Ada beberapa ya, tidak semua tapi ada beberapa. Ada ya beberapa ya sebenarnya ingin aja lah udah gitu. Aku ingin dengan dia gitu. Aku ingin dengan Virgo. Aku seneng sama dia, aku suka sama dia. Ada rasa spesial dari aku untuk dia. Alangkah berbahagianya aku jika aku ini dipilih oleh Virgo ini, gitu ya. Nah di sana. Cuman boleh jadi memang ketika dalam hubungan dengan Virgo bisa jadi ini orang memang pasif, gitu ya. Bisa jadi pasif, tidak terlalu atraktif dalam hubungan, gitu. Ya, tapi bukan berarti dia banyak diam aja, enggak juga kayak gitu ya. Tapi boleh jadi di sini tuh dia tidak total kayak gitu loh ngejalanin hubungan, padahal dia merasa ikatannya kuat banget sama Virgo, tapi mungkin entah dia merasa dia gara-gara aku kan cewek ya, nggak boleh lah kayak gitu sekali gitu ya. Tapi ini bisa disalahpahami oleh Virgo juga kayak gitu lah. Seperti itu ya. Bisa ini kaku dia ketika dengan Virgo ini. Jadi nggak keluar itu rasa bahagia ketika dengan Virgo itu tuh nggak keluar. Mungkin dari awal-awal tuh kayak pengen berjarak kayak gitu ya. Saking takutnya mungkin terluka, sesungguhnya begitu. Saking takutnya mungkin kecewa, tapi ya kayak gitulah ya, saking takutnya barangkali kayak gitu nih. Jadi terlalu tegang dia ya, pasangannya Virgo, terlalu tegang ngejalani hubungan ini. Apalagi makin dilihatnya bahwa Virgo ini tuh kayaknya udah bahagia dengan yang lain. Atau minimal Virgo ini ternyata baik-baik saja. Entah dia ada ataupun dia nggak ada. Ini makin bikin dia tuh kacau nih. Jadi banyak hidup di pikiran dia, gitu ya. Apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus diambil. Kadang-kadang dia menipu dirinya, aku baik-baik saja, aku ndak masalah, gitu. Kadang-kadang dia menipu dirinya dia di sana, gitu ya. Tapi semakin ingin dia memperlihatkan dirinya itu akan baik-baik saja tanpa Virgo, maka di situ sebenarnya dia sedang menghabiskan energi yang lumayan amat sangat banyak gitu ya. Apa nih Cici Mare? Lumayan, tapi kemudian amat sangat bertolak belakang ya, terkontaminasi oleh energi dari pasangannya Virgo. Kayak gitu ya, pokoknya gitu. Setiap dia akan menunjukkan aku baik-baik saja gitu ya. Aku kayaknya dia kamu ada ya syukur, kamu nggak ada ya nggak masalah juga bagi aku gitu ya. Atau ada beberapa di sini tuh sedikit agak membohongi diri ya, sedikit lebih banyak membohongi diri. Aku nggak perlu Virgo ini ada dalam hidupku. Tapi benarkah demikian di dalam dirinya? Tidak. Kacau. Gara-gara Virgo di sini dia ini kacau gitu ya. Dia bisa selalu merasa kalah, dia selalu bisa merasa tak berdaya, gitu ya. Bisa juga dia menyalahpahami dengan apa yang terjadi dalam hubungan ini, gitu ya. Dan ketika dia menyalahpahami ini, cara membaca sikapnya Virgo, cara membaca situasi dengan Virgo, maka dia akan terbebani. Nah seperti itu. Banyak hadir dalam pikiran perihal Virgo, tapi itu kayak satu sisi membahagiakan, namun lebih sering itu nampaknya bikin dia kacau gitu ya, bikin dia tidak tenang melewati hari
Nah, seperti itu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Cancer di situ, ada rasa sayang sesungguhnya di sini ya. Ada rasa sayang, ada rasa kenyamanan di situ. Gitu, ya. Kemudian di situ ada energi dari Aquarius, hadir energi dari Gemini. Kemudian hadir energi dari Leo di situ, ya. Si tukang acting ya. Terus kemudian hadir energi dari Sagittarius di sana, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada energi dari Aries, hadir energi dari Sagittarius ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.